Sangat sedih hati saya. Nggak bisa membayangkan bakal kejadian seperti ini. Saya nggak bisa sekarang jawab ya, nanti dulu ya. Saya lagi masih pusing pikirannya. Ya, cuman intinya cuma satu, Peggy cari kuasa hukum yang benar-benar bisa membantu dia. Kisah pilu dan tragis yang menimpa almarhumah Vina nampak tak henti-hentinya menyedot perhatian jutaan pasang mata di Indonesia. Mengingat kasus itu masih menyisakan sederet misteri yang belum juga terpecahkan hingga sampai saat ini. Dan penangkapan Peggy Setiawan pun nyatanya justru menghadirkan tanda tanya baru karena munculnya spekulasi miring tentang dugaan salah tangkap. Berangkat dari kencangnya dorongan publik atas polemik penangkapan Peggy yang ternodai dengan dugaan salah tangkap, tim Cumi-Cumi lantas mencoba untuk mengorek lebih dalam lagi terkait sosok pria itu di lingkungan sekitar. Seperti diketahui, Peggy Setiawan alias Perong atau Robi Irawan berasal dari Desa Kepompongan yang terletak di Kabupaten Cirebon. Namun, berdasarkan hasil penelusuran, tim Cumi-Cumi mendapati penemuan baru, yakni ternyata Desa Kepompongan terletak tidak jauh dari tempat kejadian perkara meninggalnya Eki dan Vina pada tahun 2016 silam. Permisa, ini rumah saya dan anak saya Peggy tiap hari tinggal di sini. Peggy biasa tidur di sini di kamar. Tiap malam Peggy tidur di sini. Saya nggak bisa sekarang jawab ya, nanti dulu ya. Saya lagi masih pusing pikirannya. ya cuman Ya, saya merasa sedih dan sakit karena anak saya itu tidak melakukan kejahatan seperti itu. Anak saya adalah tulang punggung keluarga saya buat ngasih makan adik-adik. Tapi kok ia terkena fitnah segitu kejamnya gitu aja. Saya sih minta keadilan aja karena anak saya tidak bersalah. Sangat terpukul sekali. Sedangkan anak saya juga tidak mungkin mempunyai otak sejahat itu. Anak saya orang nggak punya, anak seorang pembantu, nggak mungkin lah melawan seorang Eki, anak geng motor juga anaknya polisi. Anak saya juga nggak mungkin mau ngebanggain apa sih dengan kemelaratannya dia gitu aja. Bersalah terus ibu kan apa bilang anak saya bersalah, Pak betul anak saya bersalah ya. Tak mana ada orang tahu yang mau menjerumuskan anaknya. Ya semoga ini kasusnya cepat selesai, cepat terungkap ya. Jangan kayak gini, kasihan banyak yang jadi sasaran bully-bulian netizen juga seperti itu, termasuk saya. Sejumlah keterangan pun mulai didapatkan tim Cumi-Cumi. Menurut dari pengakuan sang ayah yang membenarkan kalau pada malam kejadian itu, Peggy sedang tidak bersamanya di Bandung untuk bekerja. Hingga curahan hati dari sang ibunda yang begitu terpukul dengan penangkapan Peggy. Dan dalam penelusuran ini, tim Cumi-Cumi pun mencoba untuk mengulik informasi tentang tudingan perubahan identitas yang diduga dilakukan oleh Peggy. Lantas, mengapa Peggy harus mengganti namanya menjadi Robi Irawan? Serta benarkah pula sang ayah sengaja mengganti nama Peggy untuk menyembunyikannya dari kejaran polisi? Itu nama panggilan aja, panggilan kerja. PS ini kemudian meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Katapang sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Kabid Humas. Di sana dia tinggal satu kos bersama ayah kandung dan ibu tirinya. Namun PS tidak mengenalkan diri sebagai anak kandung daripada ayahnya. Di sana dia mengaku sebagai keponakan, demikian juga bapaknya mengenalkan kepada pemilik kos bahwa PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama
sudah diganti, bukan lagi PS baru menggunakan nama Robi. Berarti Bapak membantah bahwa selama ini Peggy merubah nama jadi Robi ya Pak? Iya. Jadi nggak ganti identitas ya Pak? Enggak. Itu hanya nama samaran nama saja? samaran sama panggilan. Robi itu kan adik dari Peggy, jadi tidak ada penggantian nama. Kalau misalnya diganti identitas tentunya KTP, kakak berubah kan. Kalau yang nama identitas itu data pengenal diri, bukan misalnya nama panggilan. Ibu aja kan bisa orang bisa manggil Ibu Yan, nama Ibu Sugianti Iriani, tapi orang bisa manggil Ibu Yanti, ada Ibu Sugi, ada Bu Yani, ada yang Bu Ani. Itu teman-teman tuh beda-beda manggil Ibu juga, tapi ya sudah lah gitu, namanya juga nama panggilan, mau dipanggil apapun kalau ditujukannya ke kita ya kita menengok, menoleh gitu kan, tapi tidak merubah KTP, tetap di KTP Ibu Sugianti Iriani gitu kan. Peggy pun KTP-nya Peggy Setiawan, kakaknya pun Peggy Setiawan, ijazah pun sama Peggy Setiawan. Apakah polisi menemukan Iya. ada identitas baru atas nama Robi? Gitu, tidak ada, itu bisa dicek juga kan. Bukti yang di press release kemarin itu bukan mengarah kepada tindak apa yang dituduhkan polisi. Itu jelas, faktanya seperti itu. Peggy Setiawan, ya. Ya. Yang kedua Robi Setiawan. Yang ketiga Luciana. Yang keempat Ameliana. Intinya cuma satu, Peggy cari kuasa hukum yang benar-benar bisa membantu dia. Kami tentunya menerima semua hasil dari keterangan kepolisian. Kalau memang kepolisian mengatakan itu Peggy pelakunya, kita buktikan aja nanti di pengadilan. Kan ada tahapan masih panjang. Mengorek lebih dalam lagi, guna mengungkap fakta-fakta yang belum terkuak, tim Cumi-Cumi pun mendalami lebih lanjut tentang kisah penangkapan para tersangka pada tahun 2016 silam. Seperti diketahui, akhir-akhir ini warganet tengah memperdebatkan tentang motor warna merah muda yang diduga ditunggangi Peggy pada saat malam kejadian. Pasalnya, kini ramai dibicarakan kalau Peggy diduga mengendarai motor Kawasaki merah muda kala itu. Namun, fakta lain pun terungkap, di mana motor yang diamankan polisi 8 tahun lalu di kediaman Peggy itu ternyata merupakan motor bermerek Smash. Lantas, benarkah motor yang disita kala itu sedang dalam kondisi rusak? Serta bagaimanakah pula kondisi motor itu saat ini? Peggy dulu pernah punya motor Smash, tapi ya itu juga Smash itu udah lama, waktu ada kejadian juga udah lama rusak, udah dari sebulan lebih lah rusak. Itu rencananya minggu depan mau dibetulin, terus tuh ada penggerbegan di tahun 2016 itulah, langsung dibawa itu motor. Berdasarkan keterangan saksi pada tanggal 22 Mei 2024 dan 24 Mei 2024. Saksi bekerja di sekitar TKP selama 5 tahun. Dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon, namun tidak tahu namanya. Dan saksi membenarkan pada malam kejadian tersebut, motor Smash warna pink berada di tempat kejadian. Saksi melihat PS alias Perong alias Robi Irawan melempari dan mengejar kedua korban yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Seon warna hijau kuning. Jadi motor itu sudah lama rusak ya Bu? Ya. Sebelum kejadian. Ya. Makanya pada saat motor itu dibawa 3 hari setelah kejadian, ketika digerebek di sini, motor itu di step ya oleh petugas dengan minjam motor Jupiter. Jupiter itu motor milik adiknya ibu, adik saya, ya. pamannya Peggy. Dan sampai sekarang motor Jupiter yang dipinjam untuk step ya, untuk nyetep motor Smash yang rusak itu juga belum dibalikin. Padahal itu kan bukan barang bukti ya, hanya pinjam kan itu. Iya. Jadi ibu pastikan bahwa motor Smash yang dibawa pada saat 3 hari setelah kejadian 2016 itu benar-benar dalam keadaan rusak. Ya, apanya Bu yang rusak kata Peggy? Katanya sih, kata Peggy, sehernya atau apa gitulah, nggak ngerti pokoknya. Iya. Itu yang rusak.
itulah di antara seher apa-apa gitu. Ya maka itu lumayan biayanya lumayan gede katanya, makanya udah mah minggu depan aku nggak ngasih mama dulu buat betulin motor. Iya pas itu kemisnya ada penggerebegan, jadi ya buyar semua. Menariknya, penelusuran terkait sosok Peggy turut membawa tim Cumi-Cumi untuk bertemu dengan Ibu Eci yang merupakan Ibu RT 04 di kediaman orang tua almarhum Eki. Di mana ia lantas menceritakan kronologis kejadian berdasarkan informasi yang beredar di daerah tempat tinggal sang korban. Menariknya, ia pun menuturkan pula sebuah spekulasi yang menyebut ayah almarhum Eki sempat diduga untuk memanggil para pelaku. Lantas, seperti apa kronologis kejadian menurut warga setempat? Dan benarkah pula terdapat sebuah peristiwa ganjil sebelum meminta izin Eki meninggalkan rumah? Diemnya. Terus barang kejadian tuh sampai nangis. Bapak ayahnya tuh nangis karena merasa nyesal akibat kurang perhatian mungkin ya dari sang ayah mungkin. Terus ya itu juga pesantren di Majalengka, ya begitulah. Pesantren di Majalengka. Terus malam minggunya tuh minta uang ke ayahnya. Kata ayahnya nggak boleh, nanti aja. Ini geng motor udah ada di Man kejadiannya kan di Man kejadiannya. Udah gitu kata Ekinya, ayah Ekinya butuh sekarang, nggak mau besok. Jadi ya terpaksa berangkat jam 10. Ngambil uang ke ayahnya ke Pecilon. Kejadiannya pulang dari Pecilon tuh, ya itu kejadian udah ngumpul 11 orang. Ya namanya juga ngeri-ngeri, si Unyil, si apa-apa namanya juga inilah. Udah gitu diberhentiin sama geng motor tuh. Ada apa? Ya sini dulu. Ya, banyak-banyak mulut gitu. Udah gitu dibawa ke kebun. Ke kebun dekat SMP 11 tapi seberang jalan. Kebunnya yang rawan tuh. Ya itu kejadiannya di situ. Pak Rudinya ya ini manggil itu yang pelakunya. Cuman yang ke luar negeri ada katanya. Peggy-nya itu dipaburin katanya ke Malaysia, nggak tahu. Terlepas dari semua itu, upaya hukum kini tengah diperjuangkan secara habis-habisan oleh sederet pengacara dan sukarelawan yang bertekad membongkar kasus ini hingga ke akar-akarnya. Seperti diketahui, sosok Linda belum lama ini akhirnya dimunculkan ke permukaan oleh tim Hotman Paris. Dan menariknya, tempo hari dari kemunculan Linda, pihak kepolisian langsung memanggil Luciana, adik dari Peggy Setiawan, untuk menjalani proses pemeriksaan. Lantas, seperti apa pembelaan dari Luciana yang kini berjuang mengais keadilan untuk sang kakak? Serta bagaimanakah pula pihak kuasa hukum Peggy menanggapi pemeriksaan Luciana? Kami tadi sekitar jam 2-an lah, yang memenuhi panggilan untuk pemeriksaan klien kami, yaitu Luciana. Emang ini panggilannya dari Polda Jabar, tapi lebih hemat, lebih singkat, lebih dekat, makanya kami minta diperiksa di Polres Cirebon Kota. Nah, kami mendampingi Luciana, kapasitasnya selaku saksi, sekaligus yang bersangkutan ini adalah adik dari Peggy Setiawan. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan lah, tapi intinya pertanyaan tersebut mempertanyakan hubungan keluarga antara klien kami, Luciana, dengan Peggy. Itu emang Luciana ini adik kandung dari Peggy. Nah, makanya tadi dari penyidik juga mempertanyakan ini anak keberapa, keseharian Peggy seperti apa, situasi atau Peggy pada saat kejadian itu ada di mana.
Itu dijawab semua oleh Luciana. Karena pada saat kejadian Peggy tidak ada di tempat dan Peggy itu sedang berada di Bandung. Waktu itu kan kejadian di tanggal 27 Agustus 2016 itu Peggy memang sedang bekerja di Bandung sebagai buruh. Dia berangkat dari tanggal 13 Juli 2016 dan kembali ke Cirebon Desember 2016. Nah, makanya ini perlu catatan kembali, kalaupun kita dibalikkan 8 tahun yang lalu, ini Luciana ini masih sekitar umur 13 atau 14 tahun. Jadi ingatannya juga masih tidak terlalu ingat lah kejadian-kejadian yang dipertanyakan. Tapi alhamdulillah semua pertanyaan bisa dijawab seputar keluarga. Cuman tadi ada beberapa pertanyaan yang menyinggung terkait pelaku lainnya. Dan Peggy juga bukan orang yang sering masuk atau pernah masuk ke geng motor ataupun klub motor. Itu dibantah dan Luciana menyatakan bahwa kakaknya itu tidak pernah masuk dalam klub apapun, kemasyarakatan ataupun geng-geng lainnya, perkumpulan lainnya, karena Peggy tersendiri sudah kesehariannya sudah capek sibuk dengan pekerjaan lah. Makanya begitu dia pulang ke rumah, yaitu tadi dipertanyakan juga sekitar jam 4 jam 5, lebih banyak istirahat di rumah karena besoknya juga kan harus bekerja. Saya tidak yakin karena kakak saya emang tidak bersalah, kakak saya tidak melakukan hal sekejam itu. Perasaan saya sama keluarga juga shock, saya sama keluarga itu drop parah sampai tidak bisa bertemu dengan siapapun. Kenal nggak sih sama sosok Vina tersebut? Tidak pernah kenal sama sekali. Tidak ada di Cirebon pas waktu kejadian. Sangat sedih hati saya. Nggak bisa membayangkan bakal kejadian seperti ini. Ya, saya berdoa untuk anak saya. Ya Allah, kuatkan iman Peggy. Ya Allah, kuatkanlah fisik Peggy juga batin Peggy. Walaupun dia di sana seandainya dia merasa sakit, hilangkanlah rasa sakit dari tubuhnya. Semoga dia baik-baik saja di sana. Kuatkan imannya dan dia selalu pegang teguh pendiriannya. Sekali tidak tetap tidak, gitu aja kok. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.